Hai semua, gimana kabarnya? Minal aidin wal faizin ya. Buat seluruh umat muslim yang merayakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh, memerangi hawa nafsu dan memerangi berburu takjil bersama para warga lokal lintas agama. Oke, seperti biasa di mana kali ini saya kembali hadir dengan serangkaian alur cerita film. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir dengan sebuah alur cerita film yang berjudul di mana film ini menceritakan sekelompok remaja yang berlibur untuk camping di sebuah tempat terpencil, terdengar seperti film-film horor atau trailer lainnya. Namun, saya pastikan premis dari film ini berbeda dengan film-film lainnya, karena film ini menggunakan phone footage dengan kamera mini, tidak seperti film-film lainnya. So, seperti apa alur cerita dari film ini? Mari kita simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan keempat remaja, di mana ada Brad, Ryan si kameramen, Ashley pacar dari Brad, dan Abby pacar dari Ryan. Saat itu di mana mereka berencana akan pergi berlibur dan camping ke sebuah tempat untuk mencari suasana baru, berharap mendapatkan spot bagus untuk bermaksiat. What are you filming? Dude, you almost broke the goddamn camera. Setibanya di tempat tersebut, mereka langsung memarkirkan mobil minibus mereka di dekat semak-semak dan berjalan kaki kurang lebih selama 15 menit melewati pepohonan yang terlihat biasa aja dan gak ada indah-indahnya. Karena memang dikarenakan dari keempat remaja tersebut tidak ada satupun yang memiliki pengalaman camping atau hiking ke tempat-tempat alam terbuka. Tibalah mereka di suatu tempat untuk mendirikan tenda, di mana tempat tersebut sejauh mata memandang hanya ada pepohonan biasa-biasa saja. Tidak ada indah-indahnya karena memang tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah mencari kenikmatan pemandangan mata, melainkan lebih mencari tempat untuk kepuasan birahi. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti remaja umumnya, di mana mereka membuat api unggun dan membuat permainan yang gak ada asik-asiknya. Sehingga di saat lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba I don't want to touch it. I don't want to touch it. I got kind of a boner. Oh my god. That's cool. Did you guys hear that? ya, seperti biasa sudah pasti ada suara-suara yang muncul dari balik kegelapan dan entah suara apa itu. Tapi mereka berusaha untuk tidak memperdulikannya dan lebih memilih untuk cepat bobo agar besok bisa bangun pagi. Di keesokan hari tanpa mandi dan gosok gigi, mereka pun berjalan mengitari tempat tersebut untuk mendapatkan tempat yang lebih bagus. Sehingga setibanya di sebuah tebing, mereka pun menemukan sebuah benda hitam dari kejauhan. Awalnya mereka mengira itu hanyalah sebuah dispenser atau benda mati yang dibuang oleh pemiliknya, tapi tiba-tiba No, it's a fucking bush. Oh my god! Where the fuck? di saat pacar dan kedua kawannya lari ketakutan, Ryan justru malah merasa tertarik dan berniat untuk mencari benda atau makhluk tersebut. Akan tetapi saat Ryan turun dari atas tebing, ia tak menemukan apapun sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tenda menyusul teman-temannya. Ryan, I don't want to be down here anymore. Ryan, Ryan. I don't care, Ryan. I don't care about your fucking camera. Berawal dari rasa penasaran Ryan itulah Brad yang merasa ketakutan sehingga mengajak mereka semua untuk segera pulang ke kota. Akan tetapi Ryan menolak dan mengatakan jika ia ingin menyelesaikan film dokumenter miliknya. Singkat cerita, malam pun kembali tiba, di mana Ryan menyadari jika Brad sedang marah kepadanya. Yang di situ, Ryan mencoba merayu Brad dan kawan-kawannya dengan beberapa minuman cap orang utan. Sehingga akhirnya Ryan pun berhasil membuat mereka luluh. Sampai-sampai Ashley, kekasih Brad, mabuk berat dan menjadi bahan bercandaan mereka. Brad, we don't drink alone, man. Mereka pun mendengar kembali sebuah suara. Saat itu mereka masih beranggapan jika suara tersebut berasal dari hewan liar yang biasa berada di dalam hutan. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul seseorang asing yang membawa pistol. Sempat membuat mereka berempat merasa takut dan tak nyaman, di mana orang asing tersebut mengatakan jika ia sedang mencari anjingnya yang kabur, dan kemudian si orang asing tersebut kemudian pergi dan mencari anjingnya sendiri ke dalam hutan.
Masih merasa penasaran jika ada sesuatu yang terjadi di dalam hutan, sehingga membuat Ryan merasa untuk mencari tahu dan pergi ke dalam hutan sendirian, di mana ia meminta Abby untuk menjaga kameranya dan tetap di dalam tenda meski apapun yang terjadi. Sepeninggal Ryan, Abby pun berteriak saat ada sesuatu yang mengguncang-guncangkan tendanya, sehingga Brad yang terbangun dari tidurnya berusaha mencari tahu apa yang telah mengganggu Abby. Sehingga saat Brad menyusuri hutan, ia pun melihat tulisan-tulisan di pohon seperti apa itu, suara apa itu, entah siapa yang menulisnya di pohon-pohon tersebut, sehingga Abby yang ketakutan pun ditenangkan Brad sambil menunggu Ryan kembali dari dalam hutan. Akan tetapi saat kameranya terus merekam dengan tripod dari kejauhan, tiba-tiba entah apa yang menabrak kamera mereka sehingga Brad dan kawan-kawan pun berlari terbirit-birit ke dalam mobil. Hingga sesampainya di dalam mobil, sosok itu pun terus saja mengikuti mereka sampai naik ke mobil mereka dan tiba-tiba ternyata itu adalah Ryan yang baru saja tiba dari dalam hutan setelah mencari mereka yang tidak ada di dalam tenda. Akan tetapi Ryan mengatakan jika ia bukan dirinya lah yang naik ke atas mobil tadi. Yakin ada yang tak beres di dalam hutan sehingga Brad dan kawan-kawan meminta untuk segera pulang ke kota. Tapi lagi-lagi Ryan menjadi sosok penghalang mereka dengan rasa penasarannya dengan beralasan jika barang-barang mereka masih tertinggal di dalam tenda. Alhasil Brad dan kawan-kawan mengikuti saran dari Ryan untuk menunggu sampai esok pagi tiba untuk kembali ke kota, sehingga benar-benar mereka sudah menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk pergi dari tempat yang horor tersebut. Di keesokan pagi, Ashley pun meneriaki nama Brad karena Brad yang sudah tak ada bersama mereka. Nah lo, kan bener? Sehingga mereka pun mengira jika Brad kembali ke tenda sendirian tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga sampai di lokasi tenda mereka tak menemukan Brad dan juga barang-barang miliknya. Yang di situ mereka mengira mungkin saja Brad memang benar-benar datang duluan ke tempat tenda dan pergi kembali ke mobil melalui jalan alternatif lain. Sementara Ashley dan Abby yang terus saja menggerutu menyalahkan Ryan karena telah membuang-buang kesempatan mereka untuk pulang malam tadi. Sehingga mereka pun memutuskan kembali ke mobil setelah mengemasi barang-barang dan tenda mereka. Dan betapa terkejutnya mereka saat kembali dan melihat mobil mereka yang sudah dalam keadaan rusak diacak-acak. Sehingga mereka malah menyalahkan dan mengira jika Brad lah yang telah melakukan semua itu. Alhasil Ryan pun segera kembali ke dalam hutan untuk mencari Brad. Sempat Ryan mendengar suara teriakan Brad yang dianggap Ryan sebagai ejekan. Sehingga Ryan pun kembali mencari sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba hingga Ryan pun menemukan sepatu milik Brad bersama dengan kakinya yang masih berada di dalam. Baru sadar jika ada sesuatu yang mengancam keselamatannya, sehingga ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke mobil. Dan tanpa mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi, Ryan pun meminta Ashley dan Abby untuk berada di dalam mobil, sementara ia akan pergi keluar untuk mencari bantuan ke warga sekitar dan meninggalkan kamera miliknya ke mereka berdua. Hingga malam kembali menjelang, sosok Ryan tak juga kembali, sehingga Ashley meminta untuk mematikan kameranya karena hanya kamera tersebutlah satu-satunya sumber cahaya untuk mereka di dalam mobil tersebut. Dan tak lama saat Ashley mendengar sebuah suara dari luar, ia pun menyalakan kamera kembali dan melihat dari kamera mobil yang di situ tiba-tiba dan ya, ada sesuatu makhluk berbulu yang berusaha menyerang Ashley dan Abby, sehingga mereka berdua memilih pergi dan meninggalkan mobil tersebut dengan berlari ke dalam hutan. Yang di situ mereka pun menemukan usus dan organ dalam milik seseorang yang ternyata sosok tersebut adalah Ryan. Merasa sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa menjaga mereka kini, sehingga Abby dan Ashley pun terus berlari menyusuri hutan entah mereka akan kemana. Namun mereka terus berusaha berlari dari makhluk yang terus mengincar mereka. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut mirip seperti lapangan. Dan ada suara yang meneriaki mereka jika tempat tersebut dilarang untuk dimasuki. Sehingga saat Ashley dan Abby mendengar suara tersebut dengan seksama, tiba-tiba nyaris Ashley yang menjadi santapan dari makhluk tersebut. Beruntung mereka berdua berhasil selamat dan lari ke sebuah rumah kosong, di mana terdapat kandang kuda di belakang rumah tersebut. Dan saat mereka merasa sudah aman, tiba-tiba
Mereka pun kembali berlari ke rumah kosong lainnya, di mana bukannya langsung masuk ke dalam, mereka justru malah mengobrol sebentar dan memperhatikan sekitar sesaat, sehingga tiba di dalam rumah kosong lainnya, di mana rumah tersebut terlihat seperti rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya. Saat itu di mana Ashley kembali melakukan kesalahan sama seperti di film-film lainnya, dan tiba-tiba tanpa sengaja mereka jatuh ke dalam sebuah ruangan basement yang terdapat sebuah lorong, entah menuju sebuah tempat apa, dan karena tak mungkin kembali ke atas, mereka pun lebih memilih untuk menyusuri lorong tersebut hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang sangat luas. Entah tempat apa, namun tiba saja beberapa orang yang menggila sehingga berusaha menyerang mereka berdua, yang di situ muncul sosok tentara dan menyelamatkan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Sempat terjadi kejar-kejaran sehingga mobil yang mereka naiki tak sengaja menabrak, sehingga Abby dan Ashley pun turun dan mengikuti si tentara tersebut masuk ke dalam sebuah kantor yang kosong. Entah kantor apa, akan tetapi mereka di sana bertemu dengan seseorang karyawan yang berhasil selamat dari insiden di sana, sehingga Abby dan Ashley merasa setidaknya jika mereka tidak benar-benar sendirian di situasi yang mencekam tersebut. Saat Abby dan Ashley bertanya kepada si tentara apa yang sebenarnya telah terjadi, namun di situ si tentara terus saja bungkam 1000 bahasa dan meminta mereka untuk terus bergerak, sehingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat seperti laboratorium, yang di situ mereka melihat seseorang wanita yang tengah hamil dan melahirkan sesosok makhluk yang mengerikan. Setelah selamat dari serangan tadi, mereka pun pergi keluar dan bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di kursi. Dan tak beberapa lama datang beberapa tentara yang sepertinya dikirim untuk mengevakuasi. Namun tak beberapa lama para tentara tersebut kembali dibantai oleh makhluk tersebut. Abby, Ashley, dan si karyawan yang berhasil selamat pun berusaha bersembunyi di dalam sebuah ruangan kecil, yang di situ tak beberapa lama tiba-tiba saja sebuah granat tak sengaja terlempar ke arah mereka, sehingga si karyawan tersebut harus tewas terkena ledakan granat tersebut. Sempat si tentara berteriak kepada Abby dan Ashley untuk meminta mereka naik ke atas gedung karena akan ada sebuah helikopter yang akan menyelamatkan mereka. Namun naas, Abby harus tewas terkena peluru nyasar. Ashley pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh helikopter tersebut, di mana ternyata tempat tersebut adalah tanah milik pemerintah yang sedang melakukan eksperimen, namun ternyata menjadi sebuah kekacauan. Tamat, ending yang cukup mendokumenterkan. Nah, itulah tadi serangkaian alur cerita dari film Evidence kali ini. Gimana? Agak kurang ya cuy? Gak dijelasin juga makhluk apa itu dan bagaimana bisa ada, atau apa yang sebenarnya terjadi tidak benar-benar dijelaskan di dalam film ini sampai akhir. Akan tetapi selalu saja ada pesan yang bisa diambil dari sosok Ryan di dalam film ini. Yaitu pesan yang bisa diambil adalah terkadang ketidaktahuan lebih membuat kita merasa aman daripada keingintahuan tapi berujung celaka.